Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan untuk kita tetap mensyukuri apa yang Allah titipkan, apa yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah yang terbaik. Kita isi waktu ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu cara untuk merecovery kembali jasadiah, ruhaniyah kita yang selama ini mungkin sudah terlalu jauh melanglang buana, meninggalkan kewajiban kita, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat, meninggalkan Rabbnya, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kegersangan jiwa kita di bulan Ramadan ini, kita berharap kepada Allah bisa menyirami kembali dengan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang risalatus shaum, ya, maka ada beberapa poin yang tidak salah jika kita merenungkan poin-poin tentang risalatus shaum. Yang pertama, risalah yang pertama adalah shaum itu sebagai taqwiyatul ruh. Taqwiyatul ruh adalah untuk menguatkan ruhiyah kita. Bisa jadi selama ini kita hanya sebatas hidup saja, tanpa memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ruh yang menempel di dalam jasadiah kita, yang menghidupkan jasadiah kita, kita hanya sebatas hidup saja, tidak memiliki kekuatan ruh. Karena kita bisa melihat indikasi dari ruh yang tidak kuat itu akan berdampak terhadap kualitas hidup, akan berdampak terhadap kualitas ibadah. Ruh yang tidak memiliki kekuatan bisa terjadi akan berefek terhadap ibadah-ibadah kita. Salatnya biasa-biasa saja, membaca Al-Qur'annya biasa-biasa saja, kemudian berinfak atau ibadah-ibadah yang lain itu hanya biasa saja. Dan itu satu gambaran terhadap satu kondisi ruhiyah kita yang sangat berbahaya. Ketika menyikapi sesuatu dengan biasa, itu dampak daripada ruh yang memang tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, makanan dari ruh itu adalah zikrullah. Makanan ruh itu adalah zikir kepada Allah.
Rasulullah mengajarkan afdhalul zikri Al-Quran. Seafdol-afdolnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Seafdol-afdolnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagian daripada zikir. Ya. Membaca Al-Quran adalah bagian daripada zikir. Dan zikir bagian daripada ghidha'ur ruh. Zikir, membaca Al-Quran adalah bagian dari makanan ruh. Sehingga dengan ruhiyah kita diberikan makanan yang lezat, itu akan mampu memberikan kekuatan. Ya. Sehingga salah satu risalah dari saum itu adalah taqwiyatul ruh. Taqwiyatul ruh. Ruh yang seperti inilah ruh yang akan mampu memberikan energi, terhadap yang namanya jiwa kita. Jadi jiwa kita akan melahirkan jiwa yang mutmainnah, ya, akan melahirkan jiwa-jiwa yang tenang, itu karena ada energi daripada ruhiyah kita. Ruhiyah kita memberikan energi menyinari terhadap jiwa kita, gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan memahami risalah saum dengan tujuannya adalah taqwiyatul ruh, itu akan mampu memberikan kekuatan terhadap ruhiyah kita. Kemudian yang kedua, risalah yang kedua adalah tujuan saum itu adalah tashihalil jasad. Jadi untuk menguatkan jasad, mensehatkan jasad. Kenapa saum akan mampu memberikan kesehatan, kekuatan terhadap jasadiah kita? Di dalam sistem keseimbangan atau at-tawazun tentang manusia, maka di situ kita menemukan bahwa manusia itu terdiri dari jasadiah. Madza ghidza'ul jasad, kan? Apa makanan jasad? Maka makanan jasad itu, konsumsi jasad itu adalah makanan dan minuman. Jasadiah kita haus, dengan minum akan selesai. Jasadiah kita lapar, dengan makan akan selesai. Jadi jasad ini akan merasa kuat jika diberikan makanan dan minuman. Tetapi yang menjadi persoalan, ada kalanya jasadiah kita ini dengan hawa nafsunya serba ingin dimakan, serba ingin diminum. Nah, sehingga di situ ada rambu-rambu. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kulu wasrubu wala tusrifu. Warningnya, rambu-rambunya adalah wala tusrifu. Artinya tidak boleh berlebihan di dalam memakan makanan, tidak boleh berlebihan di dalam meminum minuman. Kemudian ada aturan, ada undang-undang. Yang kita makan, yang kita minum itu harus halal dan baik. Halalan thayyibah. Jadi yang kita makan itu harus yang baik, yang halal. Ya, jangan sampai karena ini halal, tetapi kurang baik makanannya. Apalagi dia tidak baik, apalagi tidak halal. Dan inilah ketika memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, memasukkan makanan-makanan ke dalam jasadiah kita, itulah akan berpengaruh. Jika halal dan baik, ya, tidak berlebih-lebihan, maka disitulah akan mampu memberikan kekuatan, ya, terhadap bodi kita, terhadap jasadiah kita. Maka risalah yang kedua adalah tashiha lil jasad. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, summu tasihu. Saumlah kamu, ya, saumlah kamu pasti akan sehat. Sehat secara jasadiah karena makanan yang dimasukkan itu teratur. Kemudian sehat secara ruhaniyah karena memang jasadiah kita yang dikendalikan oleh ruh, kemudian ada nafas di dalamnya, ada syahwat dan hawa nafsu, ada jiwa, itu semuanya dalam koridor, dalam pengendalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir untuk risalah saum ini karena adalah program kuliah 7 menit, maka yang ketiga adalah ta'rifan bin ni'am. Jadi dengan saum kita akan lebih mengenal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat buka bersama, iftar berjamaah dengan keluarga, ya. Itu akan semakin mengenal kenikmatan.
ketika di sela-sela jasadiah kita haus, di sela-sela jasadiah kita lapar, kemudian makan ketika maghrib, minum ketika maghrib, di situ akan semakin mengenal kenikmatan. Ya, oleh karena itu dengan saum ini akan melahirkan ta'rifan bin ni'am. Jadi mengenal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan risalatus saum taqwiyatul ruh, kemudian tashihal jasad, ta'rifan bin ni'am. Ruhiyah semakin kuat ruhiyah kita. Yang kedua adalah jasad kita semakin kuat dengan disaumkannya. Maka yang ketiga adalah kita semakin mengenal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesananya adalah kita selalu bersyukur apa yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.